ada beberapa jenis mint yang memang benar-benar langka, termasuk kita ada beberapa negara yang minta dari kita. Kalau misalnya tin ini salah satu tanaman yang menurut saya manfaatnya banyak banget, Pak. Jadi dari mulai daun itu bisa dimanfaatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sampurasun, Sobat Papatong. Alhamdulillah kita hadir kembali di podcastnya Anak Cispangtan. Syukur hari ini kita masih dalam keadaan sehat di pagi hari yang cerah. Kita hari ini masih ada di lingkungan kantor Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung di Jalan Arjuna 45. Cukup sejuk dan segar. Mudah-mudahan sobat papatong semua juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita memasuki episode ke-6 tanpa terasa ya. Sudah 6 episode sampai hari ini kita lalui. Mudah-mudahan kita selalu tetap bisa berkarya lebih baik lagi. Sebelum kita mulai hari ini, saya ingin sedikit menyampaikan berita duka ya. Kita keluarga besar di Spangtan telah kehilangan sahabat terbaik, rekan kerja, saudara kita, Ibu Elis Haryanti almarhumah, yang pada tanggal 9 Maret 3 hari yang lalu, pada saat beliau sedang melaksanakan tugas bekerja bagian dari amal ibadahnya, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Dan kita semua keluarga di Spangtan merasa sangat kehilangan. Semua hampir tidak menyangka begitu ya, beliau begitu cepat. Dan ya di saat sedang semangat-semangatnya bekerja, dan beliau menjadi salah satu yang secara teknis selalu mengawal pelaksanaan program buruan saya yang ada di Kota Bandung, begitu dekat juga dengan warga, dengan masyarakat. Ya, ini satu kehilangan besar, dan kita berdoa mudah-mudahan beliau almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah yang terbaik, karena kita yakin beliau meninggal sedang melaksanakan kerja, tugas, amanah. Ini menjadi bagian dari jihad begitu ya, dan masuk kepada kelompok yang mati sesuai keterangan Allah Subhanahu wa taala, mati. Itu sebagai pembuka. Dan hari ini kita masih bicara terkait dengan pangan pertanian, khususnya tentang buruan saya. Kemarin kita banyak bicara hal-hal yang menarik. Hari ini pun ada sesuatu yang menarik, bahwa buruan saya sekarang sudah berkembang begitu cepat, termasuk kreasi kreatif inovasinya. Dan hari ini kita kehadiran salah satu dari kelompok buruan saya yang ada di Kota Bandung, yaitu dari buruan saya Sukawarna, Kecamatan Lengkong. Hadir hari ini Kang Henry ya. Kang Henry ini sebagai apa ya, kalau di dalam Pokbun Sukawarna itu penasehat begitu ya, Kang Henry. Betul. Nah, kenapa sekarang dihadirkan? Karena dia tidak hanya sebagai penasehat kemudian bergerak di dalam buruan saya, tapi beliau juga punya sesuatu begitu ya di dalam pengembangan buruan saya, itu mengembangkan beberapa jenis tanaman, apakah tanaman obat atau sayuran. Hari ini kita tampilkan tanaman, bagian dari tanaman obat, yaitu kita bicara tentang tanaman mint ya, atau daun mint atau tanaman mint. Juga ada beberapa, juga ada tanaman tin ya, yang sebagian besar dari kita mungkin baru tahu, baru mendengar, dan bahkan mungkin juga bertanya-tanya, di Kota Bandung kok ada ya begitu ya. Nah, nanti kita coba gali bagaimana itu dan seperti apa, kemudian bagaimana perkembangannya, kemudian juga apa, nanti juga bicara tentang buruan saya ya Mas, ini buruan saya dan sebagainya. Gimana Kang, ini sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Masih kene kedah ya sama orang, masih kene kedah sehat, kedah selalu mempertahankan protokol kesehatan ya, dengan situasi yang masih kita prihatin ya. Hanya satu-satunya yang bisa kita lakukan
selain upaya dari diri sendiri juga menjaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tentunya selalu menjaga imun kita, kesehatan kita dengan salah satunya melalui makanan, pangan yang sehat dan alami, salah satunya melalui buruan saya. Ya, Kang Henry, kira-kira yang melatar belakangi, tapi sebelum ke Min nih, cerita dulu tentang Pokbun Buruan saya di Sukawarna ini. Kira-kira kapan mulai berdiri, kemudian sekarang ini siapa saja yang menggerakkan, kemudian apa yang sudah dihasilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai sebenarnya sih dari tahun kemarin di saat memang pandemi, banyak teman-teman yang memang kena dampak, khususnya pemuda yang biasanya memang kerjanya full, karena memang kena pandemi, endingnya banyak yang nganggur, banyak tidak ada yang kegiatan. Nah, ternyata ada program dari Dispangkan pada waktu itu, kita mulai coba kumpulkan pemudanya dan kita bentuk, kita mendengarkan aspirasi mereka maunya seperti apa. Kebetulan salah satu potensi di Sukawarna itu lahannya yang memang masih luas. Terus potensi di kewilayahannya ternyata benar-benar mendukung untuk diadakannya buruan saya pada waktu itu. Nah, kita coba kumpulkan pemuda, kita tampung aspirasinya, arahnya mau ke arah mana, dan ternyata alhamdulillah awal pandemi tahun kemarin kita dibentuk dengan dukungan dari pemerintahan, terbentuklah buruan saya. Waktu itu hanya baru satu di RW 7 dan berkembang sampai kita membentuk forum urban farming Sukawarna. Satu kelurahan. Betul. Nah, jadi ya kalau yang kemarin di satu RW itu kita punya 12 titik yang memang tematik sistemnya. Nah, sekarang ada yang di beberapa RW lagi yang memang kita bentuk lagi supaya memang lebih bervariasi lagi. Sukawarna artinya kita berwarna, dan di buruan saya pun harus berwarna juga. Intinya sih kayak gitu. Terus sebelum dibentuk buruan saya juga, kita ada beberapa kelompok yang memang sudah lama turun di urban farming juga. Jadi sebelumnya memang sudah ada ya, sudah mulai mengembangkan urban farming. Betul. Begitu. Salah satunya ya saya ada beberapa teman yang lainnya juga yang alhamdulillah efek pandemi itu jadi istilahnya, jadi kita bersatu tuh satu Sukawarna. Ya alhamdulillah itu salah satu manfaat mungkin ya di kala pandemi. Ya. Jadi sahabat Batam, Kang Hendy ini mewakili anak muda ya, anak muda yang cukup membanggakan karena yang selama ini buruan saya itu hanya dikerjakan oleh ibu-ibu, orang tua, bahkan mohon maaf oleh para pensiunan. Sekarang sudah mulai tumbuh, berkembang juga dari anak-anak muda, salah satunya Kang Hendy. Dan yang uniknya selain memang punya semangat, juga punya inovasi. Nah, nanti coba digali. Apalagi tadi mendengar bahwa sebetulnya buruan saya ini bukan hal yang baru sebetulnya ya, atau berurban farming untuk Kang Hendy dan teman-teman mungkin ya. Tapi dengan adanya dorongan, kemudian kondisi juga sekarang pandemi, malah itu memperkuat hubungan, memperkuat komunikasi, memperkuat kerjasama, termasuk memperkuat menghasilkan sesuatu yang lebih lagi gitu ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat juga bagi teman-teman kaum muda khususnya, dan siapa saja yang yang ingin dan mau untuk melakukan sesuatu yang lebih baik melalui urban farming terintegrasi. Baik, nanti kita akan gali lebih lanjut terkait dengan apa kiprahnya, kemudian nanti juga memperkenalkan bagaimana yang dikembangkan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Nah, jangan lupa like, komen, sareng subrik Dispangtan Kota Bandung di channel YouTube sareng di follow IG dispangtan.bdg. Topos ya. Lah poho Baik, Sobat Pepatong, kita lanjutkan kembali masih dalam suasana kesegaran di lingkungan yang cukup asri dan sejuk, dan
beberapa aktivitas juga di sini dilakukan, tidak hanya untuk melakukan pekerjaan rutin kedinasan, tapi ini juga menjadi sebuah tempat untuk belajar gitu. Belajar bagaimana tentang pertanian, khususnya urban farming, atau khususnya lagi tentang buruan saya. Kang Henry, kita lanjut. Kang Henry, betul ya Kang Henry? Iya, betul Henry. Jadi tadi menarik bahwa kelompok Sukawana ini dikembangkan mayoritas oleh para pemuda ya, dan tentunya tadi dengan kreasi, dengan semangatnya menghasilkan sesuatu yang lebih, tidak hanya buruan saya seperti yang memang dilakukan, tapi ada sesuatu. Nah, kira-kira ini di kelompok buruan saya Sukawana apa yang dikembangkan gitu ya, yang kira-kira menonjol dibanding dengan dengan kelompok yang lain gitu. Ya, jadi sebenarnya sih kita lebih bervariasi untuk tanaman. Jadi memang kita konsepnya satu kelompok buruan saya itu punya tanaman yang memang diunggulkan masing-masing. Nah, kebetulan di saya di rooftop itu kita punya beberapa varian mint. Kan di dunia itu terkenalnya 25 spesies. Nah, di Sukawana kita punya sekitar 14 spesies. Dan kita salah satunya punya tanaman yang memang masih langka si mintnya itu. Ada beberapa jenis mint yang memang benar-benar langka. Termasuk kita ada beberapa negara yang minta dari kita. Cuman karena memang keterbatasan untuk pengiriman untuk jenis mint ini, kita nggak bisa ngirim keluar. Jadi kayak semacam kemarin kita sudah ada 3 negara itu, dari Malaysia yang terbaru kita minta ke kita itu, ada dari Qatar, dari India. Itu permintaan untuk yang jenis ini. Ada kayak semacam, boleh saya bawa ya mungkin ya. Jadi ini menarik ya. Jadi ini di salah satu yang memang dikembangkan oleh Kang Hendy, termasuk teman-teman di Sukawana ya, ini tanaman mint atau daun mint ya. Tapi sebelumnya kira-kira ini apakah memang ini bisa dikembangkan dan cocok untuk di Kota Bandung atau untuk menjadi bagian dari buruan saya yang bisa dikembangkan? Cocok Pak. Jadi sebenarnya ini jenis ini itu kita masuk ke Indonesia itu tahun 2018. 2018 itu kita bawa dari Jepang pada waktu itu. Kebetulan ada memang teman dari teman itu ada misi ke sana, ada memang pertukaran belajar waktu itu. Nah, salah satunya kita titipin dan orangnya bawa. Ini kita memang karena memang aslinya dari luar yang jenis ini, itu kita nyampe 2 tahun stuck, nggak bisa berkembang. Jadi benar-benar stuck, betul, nggak tumbuh. Itu di teman saya itu nyampe 1 tahun, di rooftop itu 1 tahun juga stuck. Jadi hanya tumbuhnya segini. Jadi kita benar-benar bisa selling itu dari tahun 2020. Baru kita selling besar-besaran, secara besar-besaran, dan ya alhamdulillah mungkin jadi kebanggaan untuk Kota Bandung. Untuk jenis ini bisa di tracking kalau misalkan ada di luar Pulau Jawa atau yang ada di Pulau Jawa, asalnya dari Bandung. Ini namanya apa? Jenis ini apa? Namanya pineapple mint. Pineapple mint. Betul. Jadi ini di dunia pun sebenarnya masih langka, hanya beberapa negara yang punya. Dan ya salah satunya kita harus bangganya di Indonesia dan khususnya di Kota Bandung punya ini gitu. Punya ini. Jadi termasuk karena untuk jenis mint ini lumayan sulit Pak. Jadi kalau seandainya kita datangin benihnya dari luar, belum tentu juga bisa berkembang di sini. Gitu. Jadi mungkin ini bisa dijadikan ikon untuk Kota Bandung juga. Nah, ini keberhasilan walaupun tadi perjalanan awalnya hampir 2 tahun ya. Ya. Seolah-olah tidak ada perkembangan, tapi akhirnya seperti sekarang dan berbagai jenis malah sekarang berkembang. Ini kenapa pada akhirnya bisa ditemukan penanganan yang tepat lah untuk di Kota Bandung atau untuk dengan cuaca yang ada di Bandung? Jadi sebenarnya sih kalau misalkan konsep saya itu sebenarnya organik Pak. Jadi kalau organik itu tidak terlalu mengandalkan obat-obatan. Jadi gimana caranya kita paham terhadap karakter si tanaman. Jadi selama 1 tahun stuck itu kita benar-benar gimana caranya medianya cocok sama ini. Terus suhunya dia taunya yang seperti apa, maunya yang seperti kayak gimana, kekuatan sinar mataharinya, kelembabannya, dan akhirnya setelah 1 tahun itu ternyata alhamdulillah bisa nyaman juga ternyata di Kota Bandung gitu. Dan keistimewaan di Kota Bandung itu tanaman apapun insya Allah bisa tumbuh Pak. Jadi selain mint, tin juga sama kayak gitu. Tin kan di awal-awal datang ke Indonesia itu ada yang nggak bisa berbuah, ada yang berbuah tapi rontok gitu. Ternyata setelah dia datangkan ke Indonesia,
bisa berbuah dan itu nyata gitu. Makanya kita beruntung tinggal di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Apapun tanamannya, insya Allah bisa tumbuh. Kita dianugerahkan alam dan cuaca termasuk kondisi tanah ya yang Betul. hampir semua jenis tanaman ternyata bisa menyesuaikan dan malah bisa lebih tumbuh baik dibanding mungkin di negara Di atau negara daerah lain, asalnya. betul. Ini mungkin hanya membawa sebagian ya. Ini ada berapa jenis dan ini yang tersaji di sini ada dan dari berapa banyak sebetulnya apa jenis ya atau apa istilahnya? Spesies atau nggak jenis sama aja ya. Eh, Sedunia itu ada 25 spesies sebenarnya yang diketahui. Nah, yang di Indonesia itu di kita khususnya ada baru 14 spesies. termasuk yang dikembangkan oleh Mas Hendy. Ya, Ke 14 termasuk itu, spesies betul. itu. Ya, rata-rata dari teman-teman itu punyanya paling sekitar 5 sampai 6 spesies. Jadi di kita sebenarnya termasuk paling lengkap. Karena kayak semacam nah yang jadi permasalahannya sebenarnya di MIN itu penamaan, Pak. Jadi memang kita itu harus benar-benar lihat dari literasinya ini penamanya betul atau tidak, karena di luar sana itu terlalu banyak teman-teman yang memang ngasih namanya sembarangan. Ngasih namanya sembarang. Jadi yang harus namanya A ternyata jadi B. Soalnya kan kalau misalkan di luar negeri di asalnya itu dia ciri-cirinya tumbuhnya misalkan daunnya melebar atau enggak daunnya gede. Ternyata setelah datang ke Indonesia karena memang iklimnya berbeda, akhirnya daunnya berbeda, berubah. Ada yang jadi lebih kasar teksturnya, ada yang lebih berbulu, ada yang jadi lebih panjang, ada yang itu. Jadi memang beda-beda, aromanya pun pasti beda-beda. Nah, yang sekarang yang Mas Hendy lakukan dengan teman-teman untuk apa? Memastikan termasuk mengamankan mungkinnya Betul. produksi ini. Apa yang dilakukan? Kalau kita sih selalu kita edukasi, Pak. Selalu kita edukasi dan kita make sure dari penamaan insya Allah kita yakin karena memang literasinya kita cukup kuat. Kita tracking sumbernya jelas. Jadi memang di saat memang kalau di media sosial, Pak, media sosial biasanya kayak Pineapple Mint. Ini asalnya dari mana? Dari sini. Oke. Setelah saya cek sumbernya, ya udah dari Bandung, dari kita. Balik lagi kayak gitu lagi. Itu. Iya, oke. Menarik ya. Ternyata nanti kita banyak lagi kita yang akan gali tentang MIN, termasuk mungkin juga saya lupa belum menanyakan, tapi nanti tanyakan apa itu MIN gitu ya. Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Tetap semangat, stay tune di Sobat Papatong semua. Terima kasih. Sistem hidroponik ada beberapa jenis dan macamnya. Yang pertama, sistem kultur air yang menggunakan media air dan nutrisi. Dan yang kedua, sistem substrat yang menggunakan media tanam tanah. Yang termasuk dalam sistem kultur air adalah Nutrient Film Technique atau NFT, Deep Flow Technique atau DFT, sistem rakit apung, sistem wick, dan sistem Kratky. Yang termasuk sistem substrat adalah hidroponik sistem tetes, sistem Dutch bucket, sistem pasang surut, dan sistem autopot. Oke, kita lanjut langsung saja Kang Hendy. Lupa saya sejak awal tadi nanyakan. Ini MIN itu apa gitu ya? Kegunaannya apa, manfaatnya apa? Kemudian langsung saja apakah ini apa pembudidayaannya mudah gitu? Terus bagaimana orang termasuk kelompok berkebun yang di Kota Bandung yang lain kalau ingin mengembangkan? Silahkan. Jadi MIN itu sebenarnya salah satu jenis tanaman herbal, masih termasuk golongannya herbal, keluarganya herbal. Yang saya tahu kalau saya gosok gigi ada MIN. Betul ya, pasta gigi ya. Betul. Jadi sebenarnya yang kita tahu itu kan aroma mintnya kan biasanya patokannya pasta gigi ya, Pak ya. Tapi kenapa berbeda di saat kita ketemu sama tanaman mint yang ada di supermarket? Nah, karena jenis mint yang dipakai untuk gosok gigi ternyata beda sama yang ada di supermarket. Intinya itu. Terus di saat memang tanaman mint ini karena herbal, jadi manfaatnya pun banyak sebenarnya. Tapi salah satu manfaatnya itu biasanya dikenal sebagai obat penenang. Jadi buat relaksasi. Biasanya kalau misalkan buat teman-teman yang memang punya masalah pernafasan, itu bisa mengkonsumsi mint ini, Pak. Terus yang untuk perempuan yang memang untuk biasanya kalau misalkan haid itu suka sakit, nah ini salah satu meredakannya itu bisa pakai ini.
Terus Gitu. betul. Jadi antioksidannya pun tinggi juga Tinggi. untuk mint itu. Ya. Nah, jadi terus tapi tergantung dari jenis mintnya, Pak. Jadi memang untuk mint ini ada yang memang manfaatnya untuk ke obat, ada yang hanya bisa dijadikan garnish saja. Terus ada juga yang hanya sebatas kolektor. Jadi kayak semacam pineapple mint itu condongnya ke kolektor. Jadi untuk hanya sebatas koleksian saja. Terus kalau misalkan yang obat itu ada berries and cream, ada yang spearmint juga itu untuk obat, ada yang coklat mint. Sisanya untuk campuran makanan. Jadi hanya sebagai perasa ada apple mint, ada wild mint, ada mountain mint. Itu masih banyak, dan yang dijadikan pasta gigi itu kemungkinan kalau dilihat dari rasa dan aromanya itu yang wild mint, Pak, karena memang aromanya lebih jos. Ya. Iya. Ini saya sambil barusan buka-buka juga Oh, iya. referensi nih. Ada 10 manfaat daun mint nih, tapi nggak tahu, nanti coba klarifikasi kan. Cocok untuk diet, yang ke satu. Kedua, mengatasi sakit kepala karena aromanya itu. Kemudian ketiga, menjaga kesehatan gigi karena efek segar pada mulut. Keempat, kaya akan antioksidan. Kelima, meningkatkan kesehatan pencernaan. Keenam, pereda nyeri. Ketujuh, manfaatnya itu menjaga kesehatan rambut. Kedelapan, menjauhkan rasa stres, ada efek relaksasinya. Betul. 9, meredakan gejala demam. Dan ke-10, membantu mengatasi asma katanya. Betul begitu? Betul, Pak. Oh, Itu betul banget. Biasanya Banyak kalau sekali misalkan ya. yang flu dan batuk itu biasanya teh hangat campur sama daun mint itu ditutup sama tutup. Sekarang gitu. pemasarannya gimana nih? Supaya jadi teman-teman juga bisa tertarik nih, selain tadi karena jangan-jangan langka jadi susah, bibitnya juga susah, termasuk mungkin nanti pemasarannya. Kalau untuk pemasarannya kita buy online sebenarnya untuk saat ini. Jadi tahun ini kita online. Ada beberapa jenis mint yang memang sudah beredar di pasaran itu kayak semacam peppermint atau enggak common mint. Itu sudah banyak banget, bahkan dijual di supermarket itu yang biasanya yang diikat-ikat, Pak. Diikat-ikat. Tapi kalau seandainya memang benihnya teman-teman ada yang memang membutuhkan, bisa langsung ke kami saja atau enggak ke praktisi-praktisi yang memang ada di sekitarnya. Tapi rata-rata sih kebanyakan kalau yang mungkin lengkap gitu ya, sampai 14 jenis ada di kita. Jadi, karena memang bervariasi banget dari mulai Mexican mint variegata, ada yang Termasuk kalau ingin belajar lebih lanjut ya, Kang Hendri ya, bisa Betul. langsung ya. betul. Jadi kepada teman-teman makanya rajin-rajin buka YouTube-nya di Spangtan, kemudian IG-nya juga di Spangtan, spangtan.bdg. Di sana banyak informasi terkait dengan hari ini. Termasuk kalau ada pertanyaan, saran, masukan, apapun juga terkait dengan pangan dan pertanian, silakan disampaikan ke kita. Terus Pak, ini saya lihat juga ada satu pohon tin ya ini. Nah, Betul, ini juga tin ini apa? Kemudian apakah memang ini juga dikembangkan juga selain tadi mint? Betul. Jadi tin Ini ini ada tin. ya sebenarnya sih ini kalau misalnya tin ini salah satu tanaman yang menurut saya manfaatnya banyak banget, Pak. Jadi dari mulai daun itu bisa dimanfaatkan secara herbal, kesehatan, getahnya juga sama, buahnya apalagi, batangnya bisa kita jual sebenarnya karena punya nilai ekonomisnya tinggi. Termasuk ini kan, ini mohon maaf saya pernah dengar kita ada di Al-Qur'an itu ada surat ke-95 kalau nggak Betul. salah, atin. Ini tuh yang dimaksud demi buah tin, ini maksudnya. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi memang di agama Islam ada, di agama non muslim juga disebutkan ada buah ara juga. Itu ada di beberapa agama memang si tanaman ini disebutkan. Jadi memang menurut saya sih ini tanaman istimewa karena nah yang paling penting sebenarnya kalau misalkan di tin ini karena secara garis besar asalnya dari luar, Pak. Jadi ada yang di Indonesia yang memang belum bisa matang sempurna karena ada namanya kalau untuk tin itu ada lebah yang memang untuk menyerbuki si buahnya. Oh, ada lebah khusus. Lebah khusus namanya lebah ara. Nah itu si lebah ini tidak ada di Indonesia. Jadi nggak bisa matang sampai sempurna. Nah makanya di saat memang teman-teman ada yang memang membeli buah tin harus di make sure dulu jenisnya apa. Itu penting sekali. Terus kredibilitas dari namanya itu sendiri harus dipertanyakan gitu. Soalnya memang banyak sekali di saat membeli itu buah tin ternyata nggak bisa berbuah. Di kita kalau misalkan beli keluar masih tetap menemui yang kayak gitu, Pak. Nah, termasuk manfaatnya itu di saat memang kemarin pandemi kita support teh daun tin
karena ini salah satu olahan Teh daun tin. teh daun tin. Ini daya imunnya tinggi banget Pak. Jadi untuk kemarin teman-teman kita ada yang kena cobaan COVID positif dan kita support teh daun tin dan alhamdulillah ternyata bisa sembuh. Gitu. Bisa menarik, bisa jadi satu alternatif ini ya. Betul, untuk minuman imun lah atau. Betul. Daya imunnya dia tinggi banget. Ini maksudnya ini dua jenis yang boleh mungkin oleh orang umum itu langka ya. Ini kenapa nih Mas Henry tertarik untuk merawat istilahnya untuk membudidayakan tanaman-tanaman langka ini? Sebenarnya sih kalau kita karena basic kita dari Karang Taruna ya Pak ya. Di Karang Taruna kan harus ada sisi edukasinya. Nah, kita pengen mengedukasi teman-teman yang memang ini kebetulan tanaman obat. Jadi jangan sampai membeli tanaman obat tapi akhirnya salah gitu. Salah. Jadi karena memang di luaran sana kalau misalkan niatnya bukan hanya tok menjual saja, kadang-kadang banyak nama yang sembarang Pak. Ini manfaatnya buat ini ternyata bukan, ini manfaatnya buat ini ternyata bukan gitu. Nah kita itu pengen meluruskan itu. Jadi kita mulai awalnya dari satu varian, tambah 2, sampai sekarang tin di kita itu nyampe 80 jenis. 80 jenis. 80 jenis. Hampir sama dengan itu juga ya. Betul. Nah, jadi memang kita pengen benar-benar mengedukasi, selain mengedukasi pun dari kedua tanaman ini punya daya nilai jualnya tinggi Pak. Nilai jualnya tinggi. Dan mungkin kalau untuk Kota Bandung masih sangat terbuka ya. Selain Mas Henry, kira-kira ada kelompok atau komunitas lain yang mengembangkan di Bandung khususnya? Kalau tin masih ada karena memang ada beberapa kelompok yang concern di tin. Terus ada penggiatnya juga. Kalau untuk min hanya beberapa saja Pak yang concern di min. Setahu saya baru ada saya teman baru 2 mungkin yang concern di min. Sisanya baru hanya beberapa varian saja. Jadi masih sangat terbuka ya. Betul, masih. Dan prinsipnya bisa dipelajari dan bisa setiap orang bisa untuk membudidayakan ini. Betul Pak. Jadi bukan hal yang walaupun mungkin butuh ketelitian pada saat awalnya ya. Ya. Intinya sebenarnya kalau misalnya konsep kita gimana caranya memahami si tanaman itu sendiri. Jadi makanya kalau misalkan karena memang kita buka untuk edukasinya juga Pak, tapi kita khusus buat organik. Nah, gimana caranya si kita itu memahami si tanamannya karena masing-masing tanaman itu punya punya ciri khas dan punya cara hidupnya masing-masing. Gitu. Jadi supaya memang tidak terpaku sama obat karena biaya yang mahal itu. Nah, konsep pemburuan saya kan yang gimana caranya memanfaatkan lahan dengan potensi yang ada gitu. Selain ketergantungan juga kan kita ingin menjaga bahwa pangan atau budidaya yang kita hasilkan itu tetap sehat dan alami, itu konsepnya. Makanya kenapa buruan saya ya, sehat, alami dan ekonomi. Nah. Jadi sangat inilah. Nah, terakhir soalnya kira-kira apa yang bisa disampaikan kepada warga atau siapa saja yang ingin mengembangkan min atau tin atau apapun, bagaimana untuk memulai dan balik lagi kalau misalkan pesan saya dimulai dari tanaman yang ada di sekitar kita, tanaman yang disukai oleh kita dulu, jangan terpaku sama tanaman apapun itu, tapi mulailah dari benar-benar tanaman yang disukai dan bagaimana caranya kita mempelajari pola hidup tanaman itu sendiri. Jadi harus mengenal dulu ya. Betul Pak, itu Pak. Mengenal, kemudian tahu sehingga kita juga paham bagaimana untuk memperlakukan itu ya. Betul. Jadi tidak jauh seperti hubungan kita dengan sesama begitu dengan orang atau dengan keluarga itu. Ya, terima kasih, menarik nih. Pasti sebetulnya akan lebih banyak lagi kalau kita gali semua, tapi ini hanya sebagai apa ya? Kalau bagi saya ini untuk sebagai pendorong begitu ya pada semua saja bahwa ternyata dalam Kota Bandung yang yang segala keterbatasan atau bukan merupakan daerah pertanian, tapi ternyata bisa mengembangkan jenis pangan yang beragam, tentunya juga yang punya nilai tidak hanya manfaat tapi punya nilai ekonomis tinggi dan mungkin sebagian belum mengembangkan. Jadi ini sebagai hanya contoh, saya yakin teman-teman di luar sana banyak juga kreasi atau inovasi atau keinginan untuk terus mengembangkan dan itu harus menjadi budaya kita semua. Terima kasih, mungkin itu yang disampaikan hari ini.
mudah-mudahan nanti kita di dalam pertemuan lain kita akan bicara lebih banyak lagi. Dan sekali lagi pada teman-teman silakan komen, saran dan sebagainya itu di IG-nya Dispangtan. Dan terima kasih atas semua yang menyaksikan podcast ini, dan nanti kita akan bertemu, mudah-mudahan kita selalu dalam ada kesehatan. Terima kasih Kang Henry, sukses selalu dan salam untuk teman-teman di kelompok guruan saya dan Mas Henry juga sebagai ini aktivis buffer Bandung Urban Farming Volunteer. Nah, silahkan nanti juga semua bisa bergabung di situ. Terima kasih Mas Henry dan terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah, taufik dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saint Farm adalah sebuah kawasan pertanian terpadu sekaligus tempat wisata di kaki Gunung Manglayang, Kota Bandung. Di sini, kita dapat berekreasi sambil belajar tentang budidaya pertanian, tanaman hidroponik, ternak domba, ayam, dan ikan seperti lele dan nila yang sudah menggunakan teknologi bioflok. Menikmati senja, bercengkrama bersama teman, sahabat, dan keluarga dalam hangatnya api unggun akan memberikan kenangan yang sangat indah. Seindah panorama Gunung Manglayang, hijaunya sawah Sekemala, dan hamparan kota Bandung yang menawan. Yuk, mampir ke Saint Farm, Sekemala Integrated Farming.